Selamat pagi anak-anak, ketemu kembali di Voice of Aletheia. Nah, hari ini Miss Wahyu akan bercerita tentang seorang yang timpang atau seorang yang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi sebelumnya Miss Wahyu mengajak untuk kita semuanya berdoa dulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan pagi hari ini. Kami boleh mendapati diri kami bangun pagi dengan keadaan yang sehat dan kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan, berkati kami supaya kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih Tuhan, kami semua anak-anak-Mu dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, cerita minggu ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-18, yaitu tentang penyembuhan seorang yang lumpuh. Nah bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama ya. Kalau kakinya ini kesleo, terus sakit, nggak bisa berjalan gimana? Oh, nggak boleh ya. Kalau punya kaki harus dipergunakan dengan baik. Tuhan anugerahkan kaki kan untuk berjalan, untuk melakukan sesuatu yang baik, bukan untuk lompat-lompatan yang kayak begitu. Kursi untuk duduk, bukan untuk lompat-lompat loh ya. Nah, mau tahu nggak? Ada cerita seorang bapak yang kakinya itu nggak bisa untuk jalan loh, Re. Ayo kamu duduk dulu, dengarkan ceritanya, mau nggak? Mau. Nah, ada seorang bapak, dia itu nggak bisa berjalan, sudah lama sekali kakinya itu lumpuh. Dia pingin sekali bisa berjalan kayak Rere tadi, ya, tapi dia nggak bisa. Nggak ada yang membantu dia untuk berobat. Nah pada waktu itu ya ada sebuah kolam. Nah kalau kolam itu bergoyang, siapapun yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu akan disembuhkan apapun sakitnya. Tapi bapak ini nggak ada yang mau nolong. Kamu mau tahu nggak akhirnya gimana kisahnya bapak ini? Nah dengarkan ya. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu,
Orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah, kan bapak tadi itu yang lumpuh, akhirnya sama Tuhan Yesus disembuhkan kakinya sehingga dia bisa berjalan. Apa yang dirasakan oleh bapak tadi itu? Senang. Dan akhirnya dia pergunakan kakinya tadi untuk sesuatu yang baik. Dia pergi ke gereja, bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Misalkan menendang-nendang temannya, boleh nggak yang kayak gitu, kakinya dipakai untuk yang kayak gitu? Nggak boleh ya. Jadi Rere, kalau Tuhan kasih kaki yang baik, kaki yang sehat, bisa berjalan, Rere harus bersyukur. Ingat cerita bapak tadi, dia nggak bisa berjalan, sangat sedih. Oleh sebab itu, Rere kakinya sehat? Sehat, berarti Rere harus mengucap syukur pada Tuhan ya. Nah, sekarang kita kasih tahu teman-teman ya, supaya teman-teman juga mengucap syukur untuk anugerah kaki yang sudah Tuhan beri ya. Oke? Nah, anak-anak, itu tadi cerita hari ini ya, yaitu tentang kisah Tuhan menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Nah, anak-anak harus bersyukur dengan anugerah dua kaki yang sehat yang Tuhan berikan dan harus dipergunakan untuk sesuatu yang baik ya. Tidak boleh main-main yang berbahaya, nanti kakinya bisa keseleo, nggak bisa berjalan. Harus dipergunakan untuk sesuatu yang baik ya. Nah, kita berdoa ya anak-anak ya. Kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan ya. Oke, Rere berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberi kami dua kaki yang sehat, dua kaki yang bisa kami pergunakan untuk berjalan, untuk bermain. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.